Ya, benarkah upaya hukum peninjauan kembali dapat membuat Sylvester Matutina lolos dari hukuman penjara? Mengapa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tak kunjung mengeksekusi Sylvester Matutina? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, serta Menkumham periode 2004 hingga 2007, Hamid Awaludin. Pak Hamid, Pak Ade, selamat malam. Selamat malam. Selamat Ya, malam. terima kasih atas waktunya. Saya ke Pak Ade dulu ya. Pak Ade, apa yang membuat Sylvester percaya diri untuk mengajukan PK? Apakah ada bukti baru? Eh, saya tidak terlalu masuk ke PK ya, karena itu mungkin ada tim memang dia bentuk atau apakah Bang Sylvester yang mengajukan sendiri PK tersebut. Nah, yang saya tahu sih, yang saya lihat ya, bahwa kasus ini kan sebenarnya udah lama ya. Udah lama banget dari tahun 2019, kemudian itu sekarang sudah tahun 2025. Jadi saya cuma bisa menyampaikan bahwa kasus Bang Sylvester ini sebenarnya sih ya, kalau kita mengacu pada pasal 84 dan 85 KUHP, ini sebenarnya sudah daluarsa. Jadi saya rasa tidak perlu lagi kita bicarakan, Bang, karena ini sudah masuk masa, sudah melebihi ya, melewati masa daluarsanya menurut yang saya tahu di 84 dan di 85 gitu. Itu sih kalau saya perhatikan ya, bahwa ini kemudian nggak tahu ditarik-tarik seperti apa ya, apa kepentingannya ya, gitu kita juga nggak mengerti. Tetapi saya kenal beliau, beliau adalah orang yang gentleman, dan saya rasa dia juga tidak akan menghindar dari hukum. Nah, itu yang saya kenal sih, dan saya bisa tanggapi terkait kasus pencemaran yang 6 tahun yang lalu ya, gitu Mas. Ya, Bang Ade, tapi kalau misalnya percaya diri bahwa sebenarnya sudah daluarsa sehingga kemudian tidak bisa dilakukan eksekusi, kenapa mengajukan PK? PK itu karena gini, mungkin pendapat Bang Sylvester ya, pendapat beliau daripada ini ditarik-tarik dan lain-lain. Karena begini, banyak sekali penafsiran-penafsiran yang hadir, ya kemudian nanti dianggap ada yang lalai lah, kejaksaan lalai lah, terus kemudian Mahkamah Agung yang lalai lah. Ini yang menjadi, karena gini, menurut kabar yang saya dapatkan juga, Bang Sil juga itu sudah memang ada perdamaian. Dan pada saat itu kalau nggak salah, setahu saya ada catat tuh ya, yang hadir dalam perdamaian itu di Istana Wapres ya. Pada saat itu ada Matias Markus Mekeng ya, Mukhlias Markus Mekeng, ada Andi Gani Nenawea, terus ada Sofian Wanandi. Jadi itu yang saya dapatkan kabar, bahwa kemudian itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Tentunya pengadilan mungkin di sini setelah mungkin disampaikan ya kepada pengadilan bahwa ini sudah terjadi, karena asas kemanfaatan hukum juga sih Mas ya. Kalau saya lihat bahwa asas kemanfaatan hukum itu kemudian ketika kemudian ada perdamaian, ya kami menganggap bahwa perdamaian itu adalah tingkatan yang tertinggi di dalam satu peristiwa yang terjadi antara, karena ini kan head to head ya, antara Pak Yusuf Kalla dengan Bang Sil yang waktu itu melaksanakan demonstrasi. Gitu. Ya, sebelum membahas mengenai perdamaian, kalau misalnya sudah dinyatakan ingkrah di tahun 2019, tapi kemudian sudah 6 tahun berlalu tidak dieksekusi, apakah itu bukan kelalaian menurut Anda? Ya, kalau menurut saya itu kembali kepada asas kemanfaatan hukum, bahwa kemudian ada pandangan lain dari pengadilan, baik itu kejaksaan, ya itu saya tidak bisa memastikan apa itu, kan begitu Mas, bahwa kemudian itu dianggap kelalaian, ya saya anggap sih ya bisa saja, sah-sah saja itu kelalaian, karena memang tidak dilakukan eksekusi. Namun ya itu tadi kembali kepada asas kemanfaatan hukum itu tadi. Kalau memang ada permohonan maaf yang pada saat itu Bang Sylvester mungkin mengunjungi Bapak JK di Istana Wapres gitu. Baik, saya ke Gitu, Pak Hamid. Mas. Pak Hamid,
Kita tentang daluarsanya dulu ya. Apakah memang Sylvester kasusnya sudah masuk masa daluarsa sehingga kemudian eksekusinya sudah tidak bisa dilakukan lagi? Saya tahu saya belum, karena daluarsa itu kalau saya nggak salah ya, 8 atau 12 tahun. Jadi belum sampai di situ. Ya, detail pasalnya saya nggak hafal, tapi yang pasti belum. Karena ini kejadian baru 6 tahun. Ya. Dua, perkenankan saya sekali lagi, saya mau clearkan. Tidak pernah ada pertemuan Pak Yusuf Kalla dengan saudara Sylvester yang diklaim 3 kali bertemu, membicarakan masalah pidana ini. Tidak pernah. Bisa saja saudara Sylvester bertemu Pak JK dengan orang lain, tapi tidak ada komunikasi mengenai kasus ini. Bisa saja, yang namanya pejabat publik bisa bertemu dengan orang kan, bisa Betul. saja. Yang pasti tidak pernah ada pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dan Pak Sylvester membicarakan masalah ini. Ya, itu satu dulu penegasan saya. Yang kedua adalah benar bahwa Pak Yusuf Kalla ketika diberitahu Pak Sylvester minta maaf atas kejadian ini, Pak Yusuf Kalla spontan menjawab, saya wajib hukumnya memaafkan orang yang minta maaf. Itu dulu ya. Namun, kata beliau, persoalan hukum itu tidak boleh gugur karena pemberian maaf saya. Karena ini pidana itu urusan negara. Nah, itu. Dengan kerangka pikir seperti ini, saya pikir jelas ya bahwa 1,5 tahun hukuman yang dijatuhkan ke Pak Sylvester oleh Mahkamah Agung 2019 masih berlaku dan harus dijalani. Itu komentar pertama saya, Bung. Oke, baik. Bang Ade, tanggapan? Tidak ada permintaan maaf yang tidak pernah bertemu tadi kalau kata Pak Hamid sebetulnya. Ya, ini Untuk kan membicarakan ini, tidak bertemu membicarakan khusus ini. Bisa ada pertemuan, saudara Sylvester misalnya ikut dengan rombongan ABCD, mungkin Pak Yusuf Kalla tidak kenal siapa ini Sylvester. Oke. Bisa jadi. Oke. Tapi tidak pernah ada pertemuan membicarakan kasus ini. ya. Jadi tanggapan saya terkait daluarsa 12 tahun itu, bahwa jelas dikatakan pasal 84, saya bisa sedikit kutip ya. Tanggung daluarsa itu saya bacakan ya. Tanggung daluarsa itu mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Ya, pelanggaran ya. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan atau uang palsu. Ya. Sarana itu mengenai 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya, ya, lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana, daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah 1/3. Bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang menurut pasal ayat 3-nya ya, tidak boleh kurang dari lamanya pidana dijatuhkan. Jadi artinya begini, kalau saya melihat bahwa ini kan sudah terlalu lama ya Mas ya. Nah, dan apa yang kita baca ini di dalam KUHP, tentunya kita juga tidak boleh memaksakan sesuatu yang kemudian memang sudah diatur oleh KUHP gitu. Sehingga kalau kita memaksakan juga, dan ini kan bukan kejahatan narkotika, bukan kejahatan extraordinary crime ya, yang memang wah ini didorong-dorong, dipaksa-paksa oleh beberapa orang yang melihat ini ya, ditanggapi, kemudian seolah-olah ini bagaimana caranya supaya yang penting masuk penjara kan itu. Oke. Bang Ade, tapi bukankah dalam bunyi dalam pasal itu, bunyi pasalnya itu penuntutan, sedangkan kan kasusnya Sylvester ini sudah inkrah di tahun 2019. Ya, 2019 itu inkrah dan sudah dituntut dan sudah dijatuhkan hukumannya 1,5 tahun. Kalau kita berbicara 1,5 tahun, menurut yang saya baca di dalam KUHP ini, Bang, bagaimana juga tenggang waktu tidak boleh kurang dari lamanya pidana dijatuhkan. Artinya putusan pengadilan. Jadi gini, beda penuntutan dengan putusan pengadilan. Daluarsa penuntutan ada,
daluarsa daluarsa terkait dengan pemidanaan atau putusan juga ada, gitu loh. Jadi bukan kita ngitungnya seperti itu. Kalau kita melihat dari pasal yang berbunyi seperti itu, artinya kalau dia diputus 1 tahun 6 bulan, maka dia daluarsa di 3 tahun. Kalau ditambah sepertiga lagi, itu hanya 4 tahun. Nah ini sudah 6 tahun gitu loh. Nah itu Mas. Oke, Pak Hamid, supaya untuk meluruskan mengenai perdebatan ini bagaimana Pak Hamid? Apakah kemudian proses eksekusi tetap harus dilakukan meskipun ada pengajuan PK dan kemudian berdalih bahwa sudah daluarsa, Pak Hamid? Begini aja, ya begini aja. Masalah hitungan-hitungan ini, hitungan detail, kasih jaksa eksekutor. Betul, sepakat. Melakukannya. Sepakat, Prof. Saya tidak mendebati Anda soal hitung-hitungan ya. Betul, sepakat. Persoalan PK, memang adalah hak tiap orang melakukan PK. Betul. Dan dalam PK kasus pidana memang tidak ada batas waktunya. Bisa 6 tahun, bisa 10 tahun sejak keputusan ingkrah itu ada. Ya beda kalau perdata itu 6 bulan. Jadi ada celah di situ memang yang saudara Silpister pakai, bisa gunakan. Namun substansi atau syarat-syarat pengajuan PK ini yang perlu kita lihat. Novum. Secara definisi apa itu novum? Adalah ditemukannya sebuah fakta di mana ditemukan fakta baru, di mana andaikan fakta itu ada pada saat persidangan, maka putusan bisa boleh berubah. Itu by definition ya. Itu namanya novum. Yang kedua, adanya pertentangan putusan. Nah, itu. Persoalan kedua. Ketiga, kehilapan hakim atau kekeliruan nyata. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah di antara prasyarat-prasyarat dasar ini dipenuhi oleh saudara Silpister atau tidak? Ya, itu saja. Ya, novum dan persyaratan kedua yang lainnya. Oke. Nah, mekanismenya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat pengadilan yang mengadili awal perkara ini. Kalau nanti Pengadilan Negeri menyatakan bahwa tidak memenuhi persyaratan, maka tidak diteruskan ke Mahkamah Agung. Ya. Yang kedua, untuk PK itu kan dalilnya kan jelas, tidak menghalangi eksekusi. Itu dulu. Jangan salah. Ada prinsip di situ bahwa permohonan PK tidak membatalkan atau tidak menghalangi eksekusi. Betul. Sekarang kita fokus. Kenapa ini eksekusi tak kunjung datang? Menurut Bung tadi, Silpister itu orangnya gentleman, ya. Kalau gentleman, coba kita tunjukkan, ya tak? Jalani dulu ini eksekusi, baru Anda mengajukan PK, karena persyaratannya juga itu adalah tidak menunda eksekusi. Gitu loh, Bu. Oke, Ya. Bang Ade, untuk membuktikan bahwa Pak Silverster memang seorang gentleman seperti yang kemudian dikatakan Pak Hamid tadi, apakah memang Anda setuju bahwa Silverster seharusnya menjalani saja dulu masa hukumannya sambil kemudian menunggu proses PK-nya? Ya, saya kembali lagi kepada bahwa di dalam hukum kan itu saya tetap beracuan pada KUHP. Kalau saya ya, ditanyakan pribadi saya, bahwa itu mengacu pada 84 dan 85 KUHP, bahwa daluarsanya satu putusan pengadilan. Sehingga kalau menurut hemat saya, kalaupun PK dilakukan oleh Bang Silvester, tentunya pasti ada menurut kita, karena kita tidak terlibat di situ atau Prof tidak terlibat di situ, wah apakah betul ini ada novumnya? Tetapi kalau menurut Bang Silvesternya ada, ya itu kan haknya juga beliau untuk melakukan
PK. Kemudian tadi saya mendengar bahwa mengutip bahasanya Pak Prof tadi mengatakan bahwa itu tidak menghalangi eksekusi. Betul. Nah, tetapi setiap orang yang mengajukan PK juga bisa nggak pertanyaannya timbul ya kan? Bisa nggak kita menunda eksekusi dengan permohonan PK? Bisa. Kan tidak dilarang juga. Begini Bung ya, ini kan persoalan. Iya, maksudnya kan tidak dilarang juga, Prof. Ya, pertanyaan dasar kita ini 6 tahun setelah putusan ingkrah tidak dieksekusi. Kan persoalan di situ kan? Iya. Dan kenapa setelah mau dieksekusi heboh, tiba-tiba pihak Silvister mengajukan PK? Itu adalah pertanyaan dasar. Anda bisa jawab dengan 27 alasan ini, bisa aja. Ya. Tapi common sense-nya adalah kenapa baru setelah mau dieksekusi Anda ajukan PK? Itu sebenarnya bahwa Anda punya hak, ya bukan Anda ya, Pak Silvister punya hak, ya itu dijamin oleh aturan, ya itu. Ya, bahwa kemudian seperti yang saya katakan tadi, Prof juga bahwa kalau putusan PK tidak menunda menghalangi eksekusi ya, tetapi pemohon PK juga bisa menunda eksekusi. Boleh-boleh saja permohonan tidak dilakukan eksekusi. Baik, kita akan nanti tunggu nanti seperti apa proses PK-nya. Bang Ade dan pamit, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Bang Ade, selamat malam, pamit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.